Karena apa? Dari kubunya Joshua Theo, Abi, dan rombongan-rombongannya itu terlihat arogan. Tuhan tidak seneng kok. Kita itu apa kepandaian kita? Kepandaian kita itu tidak ada. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan. Dan saya yakin Nabi 26 nanti yang akan bisa membuka benang kusut. Jadi biar lanjut ya, Lumban Raja, lalu Pak IM Indonesia Maju. Oke, salam Pak Paul. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi saya tadi menyimak pembicaraan Pak Paul yang menyampaikan bahwasannya Komisi 3 membisikkan bahwasannya Presiden tidak akan berani memblow up persoalan MKC karena tidak berdaya lah. Jadi kalau ada bahasa seperti itu, saya menilai negara kalah dong sama keadaan saat ini. Kalah ya Pak, kalah Pak. Negara kalah Pak. Artinya politikus pun nggak sanggup Pak. Bahkan politikus Kristen ngomong Pak kemarin Pak sama kawan kami yang politikus ini juga kan. Gila kamu mau bantu MKC. Malah digituin Pak. Ya cuman itulah dasarnya makanya teman kita ini biar politikus hatinya baik, dia bilang kita tidak mau bebaskan KC, kita mau KC ke rumah sakit. Ya. Coba sampai ngomongnya begitu coba. Nah ini teman kita ini lagi mengusahakan, tapi dia bilang Pak ini kita tidak berani janji. Dia bilang kita karena ini masalahnya ini tadi Jokowi saja sudah tidak berdaya, nggak bisa deh pokoknya. Nah, jadi ini saya kasih covernya hari ini Jokowi tak berdaya menolong KC. Atau negara kalah aja Pak Paul. Negara kalah ya. Iya. Karena gini. Ya kalau negara kalah memang sudah jelas Pak, dari dulu sudah kalah, tapi kali ini Jokowi memang dari info ini kita menyimpulkan tadi kesimpulan Bapak benar, saya setuju ya. Jadi sebenarnya tragis sekali ya. Kalau Gus Dur itu dia mampu melakukan apa saja demi rakyatnya. Iya. Ya kan dia tolong. Tapi Jokowi ini nampaknya memang hanya tebar pesona saja, itu tadi Petruk dari ratu itu Pak. Kalau dalam dongeng pewayangan itu Petruk dari ratu. Dikebiri sama punggawa-punggawanya Pak, dikerjain. Ya itu. Jadi miris sekali saya dengarkan pernyataan seperti itu. Lah, kan kadang kita kan banyak mendengarkan informasi atau melihat melalui media TKW aja yang di luar negeri diperjuangkan negara untuk supaya dia bisa kembali atau misalnya mendapat perlakuan tidak adil dalam negara lain di mana dia bekerja atau di mana menjadi TKI atau menjadi TKW, berusaha negara membela dia. Lah ini sekarang ada persoalan dalam negara sendiri, di rumah sendiri, bahkan institusi kita sendiri yang di dalam institusi kita sendiri yang seharusnya memberikan pengayoman, kok sempat ada pernyataan seperti itu ya dari Komisi 3 bahwasanya Pak Presiden tak berdaya untuk memblow up permasalahan ini. Ya, tadi. Ya enggak, omongannya enggak begitu Pak. Itu tadi omongan saya. Maaf tadi ya. Karena ini kan kita mesti A1 ini ya. Ini informasi kan sampai ke BIN, sampai ke BAIS, mesti sampai ke Mabes juga sini. Jadi informasinya begini, ngomongnya begini. Bahkan Presiden pun tidak akan sentuh, intinya nggak bisa. Tapi tidak ada kata tidak berdaya, itu tidak ada. Itu bahasa saya tadi yang saya ucapkan. Bahwa Presiden pun tidak berdaya. Artinya apa? Tadi, makanya saya tadi nanya kan beberapa pandangan teman-teman. Ternyata karena itu tadi, hitung-hitungan politiknya akan mencelakakan seluruh Indonesia, Pak. Jadi, Jokowi pun akhirnya kalah. Dikalahkan dengan kepentingan yang lebih besar. Tetapi kan lucu kan? Sehingga harus ada yang ditumbalkan begitu. Makanya saya bilang, berarti Jokowi nggak berdaya dong. Kan begitu kan? Tadi yang Bapak ngomong, berarti negara kalah, berarti pemerintah kalah dong. Ya sebenarnya saya maunya juga ngomong begitu tadi yang Bapak ngomong. Jokowi tidak berdaya, tapi bukan katanya si politikus ini, karena nanti kalau tiba-tiba di sana didengar kan nggak enak. Tapi bukan katanya si politikus, itu kata saya menyimpulkan, sama seperti Bapak tadi menyimpulkan. Berarti pemerintah kalah sama tindakan anak di sini. Iya. Ya toh? Iya, oke, bisa saya terima. Terus ada tambahan, karena mereka sudah ada ongkosnya apa
Habib Rizik ditangkap, Yahya Waloni ditangkap, ya Habib Rizik dan jajarannya kan, siapa itu? Munarman, siapa lagi yang main tangkapin itu ya? Panglimanya itu panglima. Nah itu buat mereka itu sudah merupakan harga yang dibayar. Jadi yang ini jangan ditambah lagi, maunya mereka begitu. Gimana tuh coba? Kan kita kan gini, perlakuan yang di dalam itu yang tidak kita terima. Artinya kan yang mau kita perjuangkan kan bagaimana Pak MKC-nya bisa diobati, bagaimana Pak MKC-nya bisa dijenguk, sama yang lainnya lah. Yang istilahnya dari sisi undang-undang memang ada haknya seorang tahanan, itu aja dulu yang misalnya kita yang kita tuntut sebenarnya kan gitu. Kalau permasalahan penistaan agama ya sudah, silakan saja proses hukum berlanjut, kan begitu Pak kan. Nah, jadi ya di situ itu yang kita sampaikan tadi itu, untuk untuk mendapatkan hak itu apa iya negara tak mampu untuk memberikan itu? Padahal dalam undang-undang ada itu, undang-undangnya apa yang menjadi hak tahanan kok, kan itu. Terus begini aja Pak Pol. Nah. Begini aja Pak Pol. Coba saya tanya Pak Pol ya, atau Pak Beta atau Pak Lumban Raja ya. Dalam kasus MKC ini, ada nggak dari 5 sila Pancasila yang sudah dilakukan untuk MKC dalam kasus ini? Sila keberapa kalau ada? Maksudnya Pak, agak lebih ini Pak. Maksudnya gimana Pak Matias tadi Pak? Maksud saya begini, dari 5 sila Pancasila, ada nggak satu sila yang sudah diterapkan kepada Pak MKC dalam kasus ini? Nggak ada Pak. Nah, jadi pelanggaran semua. Tidak ada satupun. Kita dari yang terakhir ya, keadilan sosial. Kalau ketuhanan kan memang ini ya, keadilan sosial nggak ada, tidak mendapat keadilan, ya kan? Bahkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan itu pun tidak ada hikmat dan bijaksananya, tidak ada perwakilannya kemana-mana, ya kan? Persatuannya pun tidak ada, ya karena sudah jelas, ya kan? Sila pertama pun tidak Pak. Sila pertama pun tidak. Makanya tadi bilang di pertama udah enggak, kita tinggalkan aja, udah pasti enggak, ya kan? Kata ketuhanan pun udah bullshit. Nah, apalagi masalah sila kedua Pak yang terakhir tidak beradab. Jadi dari situlah seharusnya negarawan kita, dalam tanda kutip ya, negarawan kita harus melihat kasus Pak KC ini secara humanis, kemanusiaan. Nah, lanjutkan Pak Pol. Itu yang berat. Jadi saya setuju dengan Pak Lumban Raja bahwa pemerintah kalah dengan artinya belum ada menang. Tetapi sekarang oke lah, kita sekarang punya proyek yang lebih besar, itu class action kita. Nah, KC ini dijadikan trigger. Yang bisa kita punya pengharapan sekarang adalah jadikan trigger tanggal 20 ya. Maaf kalau salah Pak Putih, tanggal 20 ya kemarin ya kita mau bikin gerakan berangkat ke Mabes Polri. Saya lupa tanggal berapa itu ya. Kemarin tuh tanggalnya tuh Amin Wijaya mungkin tahu, saya kasih ini sebentar. Nah, ini ada tanggalnya Amin Wijaya sebentar ya. Amin Wijaya yang kasih ke saya. Tanggalnya sebentar, tanggalnya kita ada gerakan ke sana, walaupun ini nggak berarti apa-apa, tetapi saya senang karena menunjukkan ada perlawanan dari kita Pak. Tanggalnya tanggal 21 Oktober, hari Kamis tanggal 21 Oktober ya. Kita mau jadi pindah dari tanggal 20 pindah ke tanggal 21 ya. Jam 12 ya, kumpulnya di Tugu Proklamasi. Nanti saya kasih ininya ya di layar ya, saya kasih linknya di layar. Saya kasih ininya flyernya tanggal 21. Nah itu mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bahwa kami tidak takut lagi. Paling nggak begitu Pak Lumban Raja. Oke. Sekarang ini ya, sambil nunggu class action. Ya, jadi kalau misalnya kan sudah banyak ini istilahnya aksi yang sudah kita buat, yang dibuat oleh Kristuber kah atau rombongan Pak Paul kah, Nabi N26 kah, sudah banyak aksi yang kita buat dan tak didengar. Kira-kira langkah berikutnya didengar Pak. Jadi kita sudah didengar, hanya kita belum sampai ke final destination kita.
ke titik Oh, gitu. yang kita mau. Kita sudah dengar. Cuma memang kasus KC ini kita sangat sedih karena akhirnya seakan-akan kan kita mundur lagi toh. Setelah ini ditangkap ya Waloni ya kan, kita kemarin sempat bereuforia ya kan, mulai dari Habib Rizik dulu ya ditangkap, Habib Rizik ditangkap, Munarman ditangkap, Panglima FPI ditangkap, terus kemudian ya mulai kan awal dulu sebelum itu Gus Nur dulu ya mulai pada masuk penjara. Kita sudah senang, tapi tiba-tiba kasusnya ini KC keluar lagi nih. Nah kita kayak mundur ke belakang nih, mundurnya jauh banget ya kan. Kecuali kalau kemarin KC waktu kemarin ini dalam pemikiran saya andai, walaupun kita nggak boleh berandai-andai, tapi saya ingin cobalah. Andai waktu pertama kali dilumuri tai itu langsung polisi langsung bawa ke rumah sakit, langsung si Bonaparto ini langsung diberi sanksi, terus langsung dipulangkan, mungkin kita tidak akan sekeras ini teriakannya, Pak. Iya. Tidak akan se-desperate ini kan. Artinya kan kita berteriak itu dengan desperate kan, karena kok malah mundur. Nah, artinya kan langsung orangnya langsung ditindak kan. Kita paling cuma ngoceh-ngoceh aja, tapi kalau ini kan kita benar-benar ini melakukan benar-benar kejar lagi kan, makin menjadi bahan bakar kita buat oke, perjuangan kita belum selesai, kita akan terus garap lagi kan begitu Pak. Iya. Begitu. Ya, itu aja dulu Pak Paul. Oke, lanjut nih Pak ini Pak IMM nih, silakan. Tambahan dulu Pak Paul. Itu kan ada juga itu saya perhatikan di YouTube Pak Brigjen TNI Junior Tumilar ya. Kayaknya Bapak itu juga cocok juga diundang itu untuk ikut bergabung di LSM Pancasila Pak. Ya nanti biar Pak Putih nanti itu yang sampai detail-detail teknis itu nanti Pak Putih ini juga ada di sini mendengarkan. Ya. Oke, itu Pak. Makasih Pak. Ya, silakan Pak IMM. Shalom Nabi 26 N26. Shalom semua. Pak Jibril. Ya, enggak. Oh, katanya sudah jadi malaikat. Iya, malaikat Mikael. Begini. Mikael, oh iya, shalom Pak Mikael. Iya. Pastor. Udahlah, kalau masalah MKC itu saya setarakan dengan Ahok ya. Jadi hitung-hitungannya itu dia minoritas dan nggak kuat sekali. Cuman kita nggak usah terjebak pada blunder itu. Siapapun itu kita akan terjebak, apalagi minoritas. Jadi kalau perhitungan saya sebagai malaikat Mikael itu nantinya kelihatannya ini nanti apa katanya Nabi 26. Karena apa? Dari kubunya Yosua Theo, Abi dan rombongan-rombongannya itu terlihat arogan. Tuhan tidak seneng kok. Kita itu apa kepandaian kita? Kepandaian kita itu tidak ada. Nanti Tuhan yang akan menggerakkan. Dan saya yakin Nabi 26 nanti yang akan bisa membuka benang kusut. Kalau kita cerita MKC sudah istilahnya itu udah dia tidak bisa bersuara. Orang sekelilingnya itu yang bisa, tetapi kasus ini ya modelnya seperti itu, batuk 1M. Lah saya suruh Iba itu aja suruh batuk-batuk, bukan Nabi Pak. Saya merasa melihat itu Iba Pak. Yang satu Yosua ya kalau saya sembahyang ya pakai Yosua itu Pak. Sogrok itu. Terus rombongan juga dari pengacara. Saya enggak lihat dari anunya, tipe orangnya. Seperti itu, main fitnah, main apa. Dia tidak mendapat simpati kepada jangankan manusia. Tuhan melihat itu udah kok jijik gitu loh. Saya lihat aja jijik. Jujur, batuk 1 miliar. Gitu. Suruh Abi batuk-batuk terus keluar. Apa yang tidak bisa keluar kalau kita dimodali udah 1 triliun? A bisa jadi B bisa jadi C. Jangankan di Indonesia, seluruh dunia. Uang tetap, mamon tetap bermain. Jadi kesimpulan saya hanya N26 yang bisa nanti pelan-pelan. Sudahlah, pasti ajaib, nyata dan kekal Tuhan itu. Tuhan akan mempergunakan orang yang betul-betul punya sifat sabar, rendah hati, dan betul-betul sesuai dengan ajaran Alkitab.
Kepandaian enggak bisa menyelesaikan, Pak. Apalagi ini kan masih digoreng P19, ya kuat-kuatan duitnya. Kalau enggak ada duitnya udah langsung digedok P21. Saya pengalaman kok. Itu toh. Sudahlah, saya yakin. Nanti lihat ya. Karena ini yang bicara, yang mempunyai bisikan itu malaikat Mikael. M26 dan rombongannya yang pasti akan menyelesaikan MKC. Shalom semua. Selamat malam. Ya. Luar biasa nih Pak, sampai merinding ini Pak, bulu kuduk ini Pak. Luar biasa. Iya. Keyakinannya jadilah sesuai imanmu Pak. Waduh. Iya. Pasti Pak. Rombongan memang teman-teman kita, bukan kita apa ya, teman-teman kita semua, kita nggak peduli KC apa tulus nggak tulus, tapi memang kita menganggap KC. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang melarang kita untuk bicara, kita sudah menganggap KC itu sebagai KC loh. Kita menganggap KC itu sebagai simbol perlawanan loh. Jadi kalau misalnya teman-teman Islam ini kan kejang-kejang kan, teman-teman Islam. Kenapa nih si Paul masih nongkrongin KC terus kan? Mereka kejang-kejang kan. Nah, mereka lupa bahwa kita ini memang menjadikan KC sebagai simbol perlawanan. Makanya kemarin saya benar-benar niat waktu itu ya, waktu bilang oke, Saifuddin mau bantu, kita mau mau kumpulin uang. Wah, itu kita sampai teman-teman Eropa udah pada nanya. Akhirnya kemarin nanya lagi, enggak, kita stop dulu. Nah, ada satu yang sudah transfer ke saya 100 euro ya. Sudah ya, nanti saya transfer ke Apollonius Darmawan ya. Ini karena kan saya mesti izin dulu sama, udah sempat transfer ke saya 1 euro. Saya bilang, yang lain saya bilang sih hold dulu, tapi ini sudah telanjur transfer. Nah, itu nanti saya masukkan ke tempatnya Apollonius Darmawan 100 euro itu. Langsung saya kasih tuh nanti ya, ini karena saya kan mesti mindahin dulu ke rekening Indonesia, baru dari rekening Indonesia masuk supaya ada bukti transfernya. Itu kan pertanggungjawaban. Kalau pakai TransferWise itu repot soalnya. Susah ini pertanggungjawabannya supaya kelihatan ada recordnya saya kan. Nah, itu sampai saya hold akhirnya. Saya holdnya karena saya nunggu. Ya kan, tapi akhirnya kan kita sepakat kemarin ngobrol-ngobrol gimana. Oke, kalau kita mungkin nggak bisa transfer dana lagi, ya teman-teman nggak bisa transfer dana lagi, dan tetapi kita bisa bantu secara moral. Dan teman-teman yang di Indonesia pun semua, wah udah gergetan itu ya, gergetan itu sampai mereka bilang, sampai mereka kumpulkan lawyernya masing-masing, mereka sudah siap semua. Kapanpun mereka bilang, kapanpun bisa kita ambil alih deh pokoknya. Si teman-teman ini saya bilang, ya itu tadi jawabannya saya sama. Masalahnya bisa nggak nemuin KC di dalam Mabes buat tanda tangan surat pengalihan atau meyakinkan KC. Nah, karena sekarang sudah diblok begitu rupa. Dan belum tentu KC nanti percaya dengan kalian. Nah, belum tentu KC percaya kalian. Tapi kalau ada orang bisa bawa ke rumah sakit, KC pasti mungkin akan separuh akan percaya. Nah, tetapi balik lagi, oke lah, kita sekarang yang penting pikirkannya bagaimana ini dijadikan simbol. Terobosan. Terobosan. Akhirnya kita bikin channelnya internasional. Nah, begitu nasional malah, ya itu tadi tanggapannya malah nggak jelas, malah nggak baik kan. Belum tentu mereka bisa tembus kalau nggak kita yang tembusin. Tetapi itu tadi balasannya juga nggak baik lagi. Nah, sekarang kita bilang, oh hati, kita langsung tahu dari kemarin ini masalahnya di mana sih, ya kan? Semua orang menuduh Saifuddin, oh bukan, saya dari kemarin, dari tempatnya Pavel, dari tempatnya sini kita bilang masalahnya bukan Saifuddin, dari rekening akun diblokir itu semua itu masalahnya dari lawyernya. Nah, gitu Pak, tapi mudah-mudahan nanti Tuhan buka jalan ya. Dan roh kesombongan ada di sana, Pastor. Nabi 26, roh kesombongan tuh semua melekat, biarpun Abi, saya kaget lihat anunya. Bisa beda ya, nggak kayak dulu ya Abi ya. Abi beda banget yang kemarin tampil ya. Saya nangis kalau lihat Abi terus lihat Yosua Tewu nadanya seperti itu. Saya dalam hati saya terenyuh. Kok bisa begitu? Tuhan enggak bakal mau nolong itu. Tapi harusnya kalau mereka baik-baik, harusnya Abi dengan Yosua Tewu itu adalah tim yang baik, tim yang bagus. Yosua Tewunya orangnya nggak sungkanan, ya kan? Abi orangnya jujur, polos. Harusnya bisa cocok, bisa jadi nggak dikelabui sama lawyer harusnya. Tapi kan kita tetap hanya bisa ya udah, karena sudah nggak bisa komunikasi, ya kan?
Ya, dan kalau kita lihat dalam Alkitab itu enggak ada nabi yang enak-enak moro-moro judul gitu. Jadi harus kerja keras juga. Saya rasa iya pastor Ya, tetap dengan ya. nganu ya. Saya rasa ya nanti dibuktikan Nabi 26 itu pasti punya Amin. Ya, ini bisa Wahyu meloloskan Mikael ya, bukan Wahyu Jibril ya, ini Wahyu ya. Mikael. Dan Indonesia Ya, sudah punya nabi lah iya. diangkat dalam kaumnya. Itu saya yakin Serem kok. amat ini Pak IMM ini. Ini sampai di YouTube ini pada heboh. Yang di YouTube ini sampai pada heboh. Oke, kalau bukti, oke, ini kita langsung ya, kita langsung ini nih, pakai M, oke, Gajah Mada bersabda. Ya, kedengaran Pak. Ya, Kedengaran, makasih ya. Ya, ini saya pakai handphone sebenarnya. ya, Eh, jadi kalau menurut saya ini karena kalau dua strategi ya memang begini ya. Jadi saya tadi sampaikan di channel saya bahwa saya setuju kepada dua strategi itu karena ketika polisi dan Kapolri lah lebih tepat, ketika Kapolri dan pihak presiden atau misalnya saya anggap begitu ketakutan dengan apa namanya publikasi internasional karena bagaimana bisa menutupi membenarkan diri bahwa Indonesia adalah sebagai negara demokratis ketika ada di kepolisian ada orang memberi tinja atau memaksa makan tinja kepada orang yang dituduh menista agama, dalam hal ini MKC. Ya. Jadi tentunya dia ingin silent operation atau tidak ada publikasi media, maksud saya seperti itu. Jadi sekarang ini ada dua strategi yang satu memang seperti under control, sebutlah strateginya ABI, di mana di sana ada keluarganya MKC. Mereka merasa under control, ya, dan dibuktikan dengan ya ini kalau saya anggap anak bagaimana sih sama bapaknya, kan saya juga punya anak gitu. Pasti dia mempunyai, sebutlah bapaknya dalam kondisi baik-baik saja lah, intinya kayak begitu. Ya. Sementara saya anggap juga channel Pak Paul Jang itu benar ya. Jangan-jangan bisa tertipu tuh timnya Pak Abi. Jadi biarkan Pak, kalau menurut saya dua strategi ini tetap jalan. Kalau nanti terjadi yang lebih buruk, misalnya MKC meninggal, misalnya di penjara ya, maka channel Pak Paul sudah siap dengan publikasi internasional Pak, sudah tidak mulai dari nol lagi, tidak ketinggalan kereta gitu. Dan saya yakin, karena saya ini pernah ketemu penjahat BLBI Pak, wah galak banget Pak, saya ketemu dua-duanya, penagihnya sama penjahat BLBI-nya. Wah lebih galak, itu aja Jokowi berani. Saya rasa kalau menurut saya sih lebih susah ngelawan penjahat BLBI Pak. Channel saya kan fokus kepada ekonomi dan industri sebenarnya, termasuk BLBI. Saya yakin banget lebih jahat itu penjahat BLBI. Jadi kalau dibandingkan itu dengan kasus MKC, sementara yang penjahat BLBI Jokowi berani ngambil risiko, kasus MKC saya yakin Jokowi juga berani, hanya menunggu timing yang tepat gitu. Kalau saya sih berpikir ya, penjabat pribadi nih ya, MKC akan bebas ya, MKC bebas sebelum pengadilan. Karena kalau sampai pengadilan itu susah keluar tuh. Udah pasti dituntut, kenapa Ustadz Abdul Somad tidak dipenjara, tidak ditangkap pula. Itu tidak fair itu, bahkan susah ngebetulinnya. Jadi dengan waktu-waktu kritis, kalau menurut saya ya, terawang saya ya dari yang data yang saya bisa dapat akan seperti itu. Jadi makanya Abi itu melihat kelihatan menang di atas angin ya. Dan sebenarnya menguntungkan juga ketika Abi dan sebutlah Paul Jang itu terjadi konfrontasi yang besar ya, karena berarti itu tidak ada hubungan ya. Bukan salah saya kalau bukan salah Abi maksudnya. Kalau dunia internasional itu jadi mengetahui kasus ini. Begitu Pak. Pandangan saya. Bisa begitu ya. Artinya kalau sampai dunia internasional ini geger, ya tidak ada kaitannya dengan Saifuddin Ibrahim dan lawyernya. Artinya kalau sampai mereka dipersalahkan oleh pemerintah pun mereka nggak salah.
Iya, Benar gitu. nggak? Karena itu kan Betul, tanggung jawabnya dari kita tim yang dari luar ini kan, dari tim Iya, luar negeri betul, ini betul. kan, timnya kami yang di sini kan, Iya, iya, yang memblow up begitu rupa kan. betul Pak. Jadi ini kan teman-teman aja pada nunggu nih, pada wait and see nih teman-teman di Eropa bagaimana. Ya, Kalau menurut saya saya, rasa- saya bilang tetap jalan kalau saya bilang. Iya, betul Pak. Terus Jangan jalan Pak sampai Paul. berhenti, nggak ada urusannya dengan Iya. mereka, Nggak ada kita urusan, jalan betul. sendiri kok, ya kan? Nggak ada urusan. Dan kita kan Iya. punya sistem ini sendiri, punya apa namanya, kita punya taktis sendiri, ya kan? Mm-mm. Ini menarik nih Pak Paul, yang mau saya sampaikan nih Pak, terkait dengan Pak Gajah Mada barusan bicara. Ya. Bahwa Pak MKC diyakini oleh Pak Gajah Mada akan bebas. Ini saya yakin juga begitu. Mencontoh ya Pak, Dr. Manu Putih, Ketua FKM yang dituduh makar oleh pemerintah Indonesia, sebenarnya dia berjuang untuk rakyat Maluku karena datangnya jihad di 1999. Akhirnya mereka bergerak, dan memang ujungnya kalau pemerintahan Jawa tetap menempatkan Maluku sebagai anak tiri, mereka ingin bebas, menuntut kemerdekaan. Nah, itu menjadi momok buat pemerintahan di Jawa waktu itu, SBY. Akhirnya BIN bermain, Pak. Akal sehat ya, bagaimana seorang yang dianggap sebagai makar ya, bisa bebas keluar dari salah satu pelabuhan udara di Sumatera, bukan dari Jakarta, sehingga dia sampai ke Amerika. Itu adalah permainan BIN, Pak. Ibaratnya melepaskan kepalanya dari badan dan berhasil meredam perpolitikan Maluku terhadap pemerintahan Jawa. Nah, kalau MKC dipakai dengan sistem sama oleh BIN, saya rasa betul. Tapi MKC harus di luar negeri, nggak bisa di dalam. Karena untuk meredam MKC memang harus dikeluarkan. Jadi saya yakin juga bisa begitu, Pak. Asal jangan dia dibunuh di dalam tahanan ya. Nah ini kita ikutin aja, maunya kemana nih negara, ya kan? Ya nanti kalau Pak MKC di luar bisa seperti Nabi 26 jadi Nabi 27 ya, silakan aja. Tapi mudah-mudahan ini dalam waktu dekat ada kandidat Nabi 27 nih. MKC, Pak. Ya, ini korbannya Martin. Korbannya Martin ini pengacaranya Askri. Ya mudah-mudahan ini ada kandidat Nabi 27, begitu dia oke, deal, langsung berangkat. Iya, iya. Ini korbannya Askri ini. Korbannya Askri. Makanya hati-hati Anda yang jadi anggota Askri, bisa Anda dijual oleh lawyer Anda. Ya. Tapi benar ya Pak Gajah Mada itu tadi itu satu positif ya. Itu satu positif. Artinya apapun yang terjadi yang dilakukan oleh tim rombongan Nabi ini ya akan nggak ada kaitan hukumnya dengan yang timnya Saifuddin Ibrahim ya. Jadi kita bisa bebas sebetulnya dengan konfrontasi yang besar ini. Jadi baik ya, malah justru positif ya. Walaupun kita tidak pernah memusuhi Saifuddin ya, tapi kalau mereka memusuhi kita ya kita bukan urusan kita. Kemarin si Heri Ikim bilang ayo supaya berdamai. Saya bilang sejak kapan saya bermusuhan dengan mereka? Iya toh, sejak kapan saya bermusuhan dengan mereka? Kalau lawyernya memang keplu, itu memang harus kita bongkar. Masa ada yang salah kita diam saja? Kalau sama Saifuddin, apapun kata-kata mereka, semua sejahat apapun perkataan mereka kepada kita, sejahat apapun perkataan Joshua Tewu kepada kita, itu saudara kita. Tetapi kalau lawyer, bukan. Itu jahat, kita harus bongkar. Karena dia harus bertanggung jawab. Dan kita tahu motif-motif lawyer ini. Ngeri. Ya, kalau Saifuddin dengan Joshua Tewu ngomong apa tentang saya, nggak urusan saya. Ya nggak urusan, mereka tetap saudara saya. Nanti waktu yang akan membuktikan, ya kan? Mereka mau fitnah, mau apa berdasarkan fitnahnya si lawyer ini kan? Itu bukan urusan saya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Gitu. Pastor, saya terus terang begini, sambung ya Pastor ya. Ya. Saya lihat ada upaya menghasut dan mengadu domba para hamba Tuhan, termasuk Pastor dengan Pak Saifuddin Ibrahim maupun Joshua Tewu. Tapi kelihatannya mereka gagal, Pak. Bukan Pastor nggak makan,
Iya, karena kita nggak mau makan, iya. Betul. Umpannya mereka untuk mengadu domba itu, pastor nggak makan gitu. Akhirnya gagal. Nah, ketika ada strike-strikean itu juga gagal. Akhirnya kenapa? Nambah musuh sendiri, nambah front. Kenapa? Karena Kristuber yang katakanlah karya dan katakanlah income-nya yang dia dapat dari YouTube ini terganggu. Akhirnya jadi melawan semua, Pak. Gitu. Jadi kontraproduktif terhadap upaya-upaya seperti itu. Kontraproduktif. Harusnya itu untuk menghambat informasi supaya tidak tersebar, tapi malah jadi kontraproduktif. Dan meskipun sekarang Kristuber tidak memberitakan secara terang-terangan, tetapi pada saat-saat tertentu ya mereka tetap akan membahas tentang kasus ini, kasusnya Pak KC ini. Ini nggak akan bisa hilang total, Pak. Bagaimanapun nggak akan bisa dihilangkan, akan jalan terus. Sementara di media internasional ini sudah berjalan. Nah, yang paling lucu tadi katanya ini sampai ke media internasional atas jasanya pengacara gitu. Saya juga bingung di mana gitu. Saya tahu prosesnya gimana. Loh, mereka katanya marah-marah kemarin di tempatnya si itu temannya susu kuda itu, katanya marah-marah, harusnya jangan sampai ke sana. Sekarang ngomongnya berkat jasanya mereka. Ya sepertinya di channel Susu Kuda yang tadi siaran setangkapan saya seperti Coba itu. Nih, Pak Susu bagaimana Pak Susu? Benar begitu Pak Susu? Ada Pak Susu Pak Kuda Susu, wah udah tidur nih Pak Susu nih. Oh, Waduh, masih ada. tidur. Ada. Ya. Jadi bener begitu Pak Susu. tapi sebelumnya saya mau ini soalnya di chat tadi bilang katanya saya yang ngundang, bukan tuh di sendiri saya ngundang. Ini kita lagi framing Susu Kuda jadi pengkhianat soalnya lagi di framing sama kita deh. Waduh. Kemarin lu yang teriak-teriak unsubscribe, sekarang lu yang undang-undang. Aduh. Lagi di framing loh pengkhianat. Aduh. Enggak, itu ceritanya gimana tadi? Ceritanya bagaimana tadi itu? Emang bener begitu? Ya, apa? Kenapa, Pak? Katanya Bener apa itu ya? berkat si Martin, makanya bisa sampai ke internasional begitu. Wah, tadi sih agak buram ya. Wah, saya harus lihat ulang itunya ya. Nanti takutnya ini nih, apa kalau saya rangkumin, salah ngerti, takutnya di gimana lagi. Gimana, Bro Raja Uti? Bro Raja Uti kan nanti lihat juga ya? Ya, kalau saya sih tadi ngelihat begini, artinya ya apa sampai ke media manapun, media mainstream di dalam luar negeri, bahkan untuk yang sampai interview dengan siapa itu Pak Susu Kuda yang terjemahin ke dalam bahasa Inggris itu. Ya, itu juga, terus tadi Jaks Gayo juga disebut ya. Jaks Gayo juga disebut kan, namanya. Ya, sepertinya ada yang merasa mengaku berperan terhadap proses interview itu dan proses penyampaian berita itu. Sepenangkapan saya sih tadi begitu ya, karena kan tadi juga kan yang saya lihat seperti itu. Jadi sebetulnya sih ya yang interview itu seingat saya Pak Susu Kuda, seingat saya gitu ya. Yang interview itu yang inisiator, pokoknya Pak Susu Kuda yang tampil ya saya ingatnya Pak Susu Kuda aja, kok tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku dari yang lain gitu. Itu kan yang agak aneh itu gitu ya. Nah ini makanya ya silahkan di komentari kalau memang bagaimana prosesnya waktu itu bisa Pak Susu Kuda mendatangkan wartawan asing untuk interview gitu. Itu gimana itu ceritanya Pak? Kalau yang Thomas Oswald itu bukan saya yang ngundang sih, itu kan si Pak Jen Harry Kim ya yang ngundang dia. Terus saya cuma bantu terjemahin aja waktu itu, bantu apa? Tapi kalau yang Jaks Gayo yang pertama itu kan pernah kan dia tampil di saya, tapi cuma di channel saya doang, itu pernah tuh sekali tuh. Bro Raja Uti mungkin ingat ya. Ya saya ingat. Yang mengenai Afghanistan, bukan mengenai Afghanistan ya waktu itu kalau nggak salah. Iya. Ya artinya ini kan kanannya kan saya kalau ngelihat ini kan channelnya Pak Susu Kuda dan channelnya Ikim Eropa kalau nggak salah ya. Nah kalau nggak salah ya. Yang itu yang Thomas Oswald ya. Ya. Saya tiba-tiba kok ada yang orang yang ngaku-ngaku punya peran di situ gitu. Makanya saya bingung juga. Saya nontonnya cuma dari channelnya Pak Susu Kuda gitu, sama Ikim Eropa gitu. Nah itu dia. Nah jadi menarik gitu. Jadi artinya ini setahu saya
ada IKIM Eropa, tapi itu kan ya channel tersendiri. Tapi itu kan kalau dikatakan meskipun dia channel yang boleh dikatakan membernya ASKRI, ya. Tapi apakah dia channelnya ASKRI langsung? Kan tidak juga, Pak, kan gitu kan. Apakah dia channel orang yang tadinya mengaku-ngaku punya peran ini? Ya enggak juga. Kembali lagi ya tergantung siapa yang mengelola IKIM Eropa itu di sana gitu, di Eropa kan gitu kan. Tergantung orangnya itu yang interview atau apa kan gitu ya Pak ya. Kalau saya sih ngelihat simpel-simpel aja sih, nggak mau berasumsi gitu ya. Ya dari bukti-bukti yang logis-logisnya aja gitu Pak. Begitu Pak Susu Kuda gitu. Tapi menurut saya teman sahabat kita nih yang di Prancis ini, channel kita ini di Prancis itu ya yang paling berjasa ya kontak kita di Prancis. Dia yang pertama kali sebelum Jerman tayang, sebelum South Morning itu tayang, Prancis dulu tayang melalui kontak kita ini yang di Prancis ini. Dialah yang paling peduli, dia yang bersurat pertama kali, dia yang membantu terjemahin kita pertama kali semuanya. Ya beliau ini tim kita ini Eropa yang ini. Jadi oke, jadi saya nangkap sekarang Pak Paul. Berarti ini kan kawannya Pak Paul juga kan begitu kan? Ya timnya kita, gerombolannya ya, kita. Ya sudah berarti terjawab pertanyaannya siapa? Yang kemudian sama dia ya terus difitnah-fitnah kan. Jadi dia itu mau telikung, dia mau bypass kan. Jadi kalau orang Medan bilang itu lembu yang punya susu, kambing yang punya nama, Pak. Gitu. Tapi coba nanti saya kasih tahu ya, hati-hati dengan lawyer ini. Nanti saya kasih tahu si Thomas Oswald. Saya kan ada ini pengkhianat ya. Hati-hati dengan si lawyernya KC, dia pengkhianat, ternyata dijual KC. Wah itu jadi apa tuh nanti tuh? Saya belum ngomong aja tuh. Iya. Kalau saya sih lebih cenderung gini Pak, ini ada klaim-klaim itu kebanyakan overklaim gitu. Jadi seperti tadi yang dia sendiri kan yang nggak terima kan disamperin ke luar negeri kan, tapi dia sendiri yang mengklaim akhirnya kan. Ini lawyer ini memang si Martin ini memang munafik juga ya. Dia yang nggak terima, dia yang mengklaim sendiri. Iya, kalau Pak Paul sudah bilang begini kan artinya kan itu temannya Pak Paul berarti sesama komunitas diaspora Eropa berarti. Nah itu dia kan itu Pak ceritanya. Kalau di ASKRI itu hati-hatilah, itu sahabat saya juga ya si ASKRI. Tapi saya udah langsung direct ya. Jadi bukan saya nggak direct, saya udah direct sama si Heri Ikim itu, Pastor, hati-hati. Ya jangan sampai nanti kamu dijual sama pengacaramu itu. Dia kan juga nyalakan Saifuddin kan. Saya bilang, oh enggak, Saifuddin tidak salah, Pastor. Saya jamin deh, enggak salah. Ini orang yang busuk, ini orang ini. Nah itulah Pastor. Makanya tadi saya cek, itu yang di Eropa, misalnya katanya cabang ASKRI Eropa. Setahu saya, channelnya bukan ASKRI Eropa, kan gitu ya. Makanya saya cek dulu siapa ya. Ternyata rupanya Pastor kenal juga. Ada. Ya kan jadi kan lebih enak, jadinya kan informasinya kan kita kan dapat berimbang gitu Pastor. Artinya kan kita nggak bertanya-tanya siapa sebenarnya yang betul-betul punya peran gitu ya. Jangan sampai orang Medan bilang lembu yang punya susu, kambing yang punya nama kan gitu kan. Nah jadi kalau memang itu ternyata orang diaspora Eropa juga, saya nggak tanya orangnya siapalah, Pastor lebih tahu kan, itu kan sesama komunitas di sana gitu ya. Tapi paling tidak ya saya jadinya tahu gitu, artinya ini memang yang mengklaim ini jadi lucu. Tadinya kalau Pastor tadi bilang sepertinya keberatan ini diangkat ke media, tapi sekarang kok sesudah viral di luar malah diklaim gitu ya Pak ya. Itu yang menimbulkan tanda tanya itu. Nah setahu saya, kalau saya sih nontonnya kan yang real di mata saya. Yang saya lihat ya bahasa Inggris bagus bisa terjemahkan ya Susu Kuda ini gitu kan. Terus terang hebat lah, kalau saya terus terang saya bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus kayak beliau gitu ya. Tapi ini luar biasa ya, seingat saya ya Pak Susu Kuda atau siapalah gitu yang bisa menerjemahkan gitu. Nah itu Pak Susu Kuda. Jadi kita kalau meneliti sesuatu itu, klaim-klaim ini kita harus lihat dulu buktinya, faktanya. Seperti tadilah yang katanya Pak Paul pernah mengatakan transfer uang itu. Tadi sampai seharian saya cari video itu loh, Pak, gitu. Dikulik satu-satu gitu. Iseng amat lo. Serius amat, iseng bener.
Enggak, saya orangnya gampang penasaran, Pak. Jadi saya cari-cari, saya kulik-kulik gitu ya video-video Bapak yang lama gitu ya. Kayaknya saya nggak nemuin Pak Paul gitu. Nah, saya nggak nemuin gitu. Ternyata Opung JJ juga rupanya penasaran juga tadi kan, coba kulik-kulik juga kan, nyari juga, nggak ketemu juga Pak Paul gitu kan. Ini di mana ini berarti ini? Pak Joti, Ya, gimana Opung? koreksi istilah kita di Medan. Ya. Lembu punya susu, Bengali punya nama. Oh gitu ya. Aku nggak enak lah, nanti kan orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ini kan parah kan, aku bilang aja kambing yang punya nama, Opung gitu. Kambingnya yang itu, yang di sebelah itu tuh, pengacara itu. Oh. Oke, ini Amin Wijaya biar kasih ngomong dulu nih. Ya. Nanti kalau nggak ngimpi dia nggak bisa tidur. Amin Wijaya. Izin tadi ketiduran dengar Pak suara Gajah Mada, saya bangun nyaring, saya kaget juga gitu. Jadi saya mau nanggepin Pak Gajah Mada begitu. Justru ketika lagi pertama kali berita itu tersebar gitu, malamnya jam 8 Pak Pol gubrak selama 2 atau 3 hari itu Askri Pak Ikim nggak menyiarkan Pak Gajah Mada. Gimana bisa sampai ke dunia internasional? Channel Pak Paul yang menyiarkan gitu, dan Herbert tampil gitu. Nggak boleh ngomongin Herbert lagi ya. Nggak boleh lagi lo. Sorry brother, sorry. Nggak mau. Sorry bosku. Orangnya. Iya, nggak enak ya dia. Kopi. Iya, nggak ditraktir kopi lagi gitu. Ya justru ini Askri Ikim gitu tidak tapi setelah pihak kepolisian konferensi pers baru ini gitu Pak Gajah Mada. Dan dunia internasional yang Ikim Eropa ya tahulah dulu kan siapa itu ya, temennya si ini juga Pesapol. Gitu Pak Gajah Mada ceritanya. Dan kalau yang pihak Amerika kan di situ ada Pak Tony Basaman ya kan, kontaknya ke siapa juga tahu Pak Gajah Mada. Ya Pak Amin Wijaya ya. Ya semua saya jelas saja mengapa. Jadi gini, saya kan ada yang di channel saya juga ada yang komentar ya. Sedikit kira yang saya tangkap di komentarnya itu memang sepertinya klaim ya, menurut komentar itu saya nggak tahu itu bagian dari pengacara atau bukan, tapi terdapat kesan bahwa keluarga mengendaki silent operation, bukan media, gegap gempita ke media. Tapi kalau ketika beritanya sudah sampai ke internasional, sekarang diklaim bahwa itu jasa dari tim pengacaranya yang sekarang ya, Komarudin. Nah ini saya bingung karena sebelumnya kan pesan yang mereka sampaikan ya, baik melalui dengan media yang dan channel-channel yang mereka bisa kunjungi ya, mereka tidak mau atau menghindar dari publikasi penuh. Dan betul analisa Pak Paul, kenapa begitu? Ya harusnya terbuka. Nanti kalau saya lihat mungkin Pak Paul berbanyak berhubungan dengan Apollinaris Darmawan yang sekarang justru menyesal tidak ada kurang publikasi, tidak seperti MKC gitu Pak. Gitu Pak Amin. Iya, tapi kan lagi berita di blow up ke luar negeri itu kan lagi zamannya Pak Herbert. Belum yang sekarang ini. Iya. Betul. Jadi awal kan kita kan langsung kita teriak kan, begitu polisinya kelihatannya nggak mau ngomong, baru kita ngomong 8 jam kemudian polisinya buka, terus langsung 1 hari kemudian pertama Aletea masuk, ya kan, cepat sekali kan. Ada sekitar 10 media ya, data baru lagi dari 12 media tuh kemarin tuh. Coba nih ya teman-teman yang di layar Anda itu. Ini yang terkumpul ya, yang kita pertama kali kumpul untuk Damaris itu yang di atas ini ya. Ini supaya Anda lihat kita selalu terbuka gini. Ada rekening Pak Charles dulu kita pakai kan. Ini nih, ini rekening Pak Charles ya, terkumpul. Ini kredit kan, ambil yang ini nih kredit, terkumpul
360 juta. Nah, sebentar saya kasih biru supaya Anda bisa melihat 360 juta ini ya, 366 juta. Dari bulan Juli kan masih pakai dengan Pak Charles. Lalu Juli kita sudah pindah dari Damaris terkumpul 1,3, jadi totalnya ini ya 1,7 miliar ya yang terkumpul di Damaris. Nah, total pengeluarannya kita untuk kasih makan 1,3 miliar udah. Lalu untuk buku Pancasila kurang lebih 300 juta. Kemarin terakhir kan 250 juta, lalu ada beberapa tambahan lah. Jadi kita bulatkan ke atas kurang lebih 300 juta. Untuk Pak Darmawan kurang lebih 150 juta. Untuk Pak KC yang diakui oleh Saifuddin ya kurang lebih 400 juta. Jadi total kita sudah terkumpul 2,5 miliar ya yang kita kumpulkan dari grup kita rombongan para nabi ini. Ini bukan uang saya tapi uang Anda semua, uang kita yang kita berhasil kumpulkan, belum termasuk yang kita kirimkan yang kepada yayasan-yayasan yang di luar kita, yang kita kasih begitu saja begitu, yang kita nggak boleh audit tentunya karena mereka punya auditor sendiri independen ya. Nah itu tapi itu kita nggak bisa hitung karena itu kan bukan urusan kita kan hanya berempati waktu NTT dan waktu ini ya untuk pesat itu ya. Nah, tapi yang seharusnya bisa kecuali yang terakhir yang Saifuddin Ibrahim ini kita tidak bisa audit, kita tidak bisa buka karena rekeningnya kan nggak sama saya ya. Nah, nanti yang rekening Pak Jenderal kita sudah sepakat bahwa sisanya dari buku Pancasila itu itu adalah untuk royaltinya Pak Jenderal. Ya, jadi uang berapapun yang terkumpul ya Pak Jenderal akan cetak buku sebanyak mungkin ya, kita targetnya 100.000, tapi sisanya itu nanti untuk ininya Pak Jenderal, untuk royaltinya Pak Jenderal. Jadi kita tidak akan mintakan pertanggungjawaban, cuman pengen tahu aja ya, kalau pengen tahu aja ya, tapi itu kan terserah Pak Jenderal karena kita sudah bilang sisanya itu untuk royalti. Ya, jadi kita akan tetap mudah-mudahan bisa kelihatan nanti ya dalam bentuk nanti kalau tanggal 28. Tetapi kita tidak akan minta. Kalau ada sisa pun kita tidak boleh minta karena kita sudah janji dari awal itu untuk royalti ya. Jadi teman-teman nanti jangan ada yang nanya-nanya ini ya. Nah, jadi total kita yaitu tadi 2,5 minimum 2 miliar, 2,1 minimum yang sudah kita kumpulkan di sini. Luar biasa ya, ternyata kita dari mulai kubrak-kubrak tuh bulan Juni belum masuk rekening-rekening yang lain yang kita nggak pernah cek lagi ya karena itu langsung ke tangan orangnya. Tapi yang kita kumpulkan dan kita salurkan itu 2,1 miliar minimum. Di luar yang 400 juta yang sudah di Pak Saifuddin ya, yang kita kumpulkan sama-sama itu. Luar biasa ya, betapa Tuhan itu menggerakkan hati kalian semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua donasi, semua donatur Anda, semua donasi Anda, para donatur, Tuhan berkati dan Tuhan berikan berkat melimpah, berlipat kali ganda untuk semua kecintaanmu buat Tuhan, buat bangsa Indonesia, dan buat rakyat jelata, rakyat miskin itu ya. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Nah ini kita terus ya, kita mau kejar menuju ke 2.000 nasi bungkus dan touchdown, pokoknya di tahun ini kita bisa capai 2.000, tahun depan bisa 10.000 ya. Jadi pertengahan tahun kalau bisa sudah 5.000, di akhir tahun kita sudah 10.000. Wah itu nanti benar-benar nanti baru berdampak dengan keras sekali ya kalau sudah 10.000 per hari ya. Sekarang kita Oktober usahakan supaya bisa 2.000 per hari. Nah, oke, jadi itu ya laporannya supaya ini laporan globalnya, detailnya selalu. Kalau untuk Pak Apolinaris hari Minggu, kalau buat Damaris hari Selasa. Ya, saya tidak meremehkan kalau orang lain nggak buka, tapi kalau ngumpulin di sini ya yang kita kumpulin di sini dan untuk orang lain bukan atas nama langsung orang itu, kita memang sepakat harus buka ya, tanpa kita harus mencurigai dia jujur atau tidak jujur ya. Luar biasa ya, kita sudah kumpulkan 2,5 miliar, luar biasa 2,5 miliar. Aduh, nolnya berapa tuh? 1, 2, 3, 9 ya nolnya ya. God bless you semuanya. Ini kita lanjut ya.